Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Muhammad Haikal Nafis. Saya Muhammad Aryo Wijuna. Saya Dea Putriana. Saya Sutarja Putri. Saya Muhammad Darmiji Arsawijaya. Wawancara ini bertujuan untuk mencari ataupun menggali informasi sebanyak mungkin terhadap penata anestesi, baik yang bekerja di rumah sakit umum daerah, swasta, maupun penata anestesi yang bekerja tanpa adanya dokter anestesi. Adapun narasumber ada 3 orang. Yang pertama dari Kak Aldi Pranada Josandi AMDAN. Beliau bekerja di Rumah Sakit Dewi Seri Karawang. Dan narasumber yang kedua Agus Suryadi AMDAN. Beliau bekerja di RSUAD Awet Muda Narmada Lombok Barat. Yang terakhir Haji Arifuddin, Sarjana Keperawatan, NS Magister Keperawatan. Beliau bekerja di RSUD Labuan Baji, Makassar. Bagaimana sistem dan kebijakan rumah sakit dalam mengatur pelayanan penata anestesi sebagai RS negeri gitu? Karena rumah sakitnya masih baru, jadi penata anestesi itu masih sesuai dengan wewenangnya gitu. Jadi setiap tindakannya itu dokter anestesinya yang ngerjain. Jadi kita cuman nyiapin alat, obat, sama bantu-bantu dia gitu aja sistemnya. Kebijakannya misalkan kalau dokter anestesinya berhalangan, nanti dia bakalan ngasih pelimpahan atau ke penatanya gitu. Bagaimana peran Kak Agus sebagai penata anestesi di rumah sakit? Jadi perannya kita itu di sana sebagai mitra kerjanya dokter anestesi ya. Misalkan sebelum operasi nih ya, kita udah harus nyiapin semuanya. Kita harus ke pasiennya sebelum operasi itu kita harus pre-op, kita tanya-tanya gimana persiapannya, pemeriksaan penunjangnya gimana, udah lengkap belum, terus lokasi operasinya misalkan di daerah mana gitu kan. Kalau kita udah tahu lokasi operasinya di mana, jadi kita tahu tindakan anestesi yang bakalan kita lakukan itu apa gitu. Jadi nanti setelah pasien masuk ruang operasi, semua alat, obat itu udah siap pakai lah gitu. Jadi dokter anestesi datang, tinggal langsung bius gitu. Bagaimana wewenang yang dapat dilakukan oleh penata anestesi di saat dokter anestesi sedang tidak ada di tempat, tetapi pasien harus segera diselamatkan. Nah, jadi kita harus konfirmasi lagi ke keluarga pasien. Misalkan kita konfirmasi ke dia, ini dokter anestesinya tidak ada. Jadi yang ada kita penata yaitu mitranya. Jadi kita konfirmasi dulu ke keluarganya, dia setuju nggak kita melakukan tindakan untuk menyelamatkan pasien tersebut. Nanti kita konfirmasi juga ke dokter anestesinya. Jadi yang penting sih kita konfirmasi dulu ke keluarga pasien, karena kan bukan wewenang kita ya. Apakah di tempat kakak bekerja, fasilitas dan peralatan penyumbang anestesi sudah memadai, dan kesulitan apa yang dirasakan jika fasilitasnya kurang memadai? Untuk sekarang karena di rumah sakit kakak itu masih baru-baru, jadi kalau misalkan untuk fasilitas pelayanan anestesinya itu masih ya seadanya lah, secukupnya. Tapi mesin-mesin anestesinya udah yang terbaru, jadi ya memadai. Di rumah sakit kakak itu kan belum ada ICU atau NICU-nya, jadi pasiennya dirujuk. Kesulitannya cuman yang itu aja, pemilihan operasinya, jenis operasinya, karena kan rumah sakitnya masih tipe D, jadi pemilihan operasinya itu terbatas gitu. Kalau masalah alat sama alat anestesinya, mesin anestesinya sih memadai, mulai dari
statik itu udah lengkap, alat-alat bantu misalkan kayak Jackson Race itu lengkap sih. Biasanya apa saja penyulit yang timbul kepada pasien saat operasi sedang berlangsung? Kalau ada pasien yang langsung dia tiba-tiba misalkan kayak bangun gitu kan. Misal kalau ada pasien yang tiba-tiba bangun saat operasi berlangsung, kita harus gimana cara kita buat ngenenangin, ngerilekin biar operatornya nyaman juga gitu. Jadi kita harus tahu penyebabnya sama gimana penanganannya gitu. Misalkan jenis teknik anestesinya, misalkan spinal ya dia. Nah, misalkan operasinya lumayan lama nih ya dia. Nah, efek spinalnya itu kadang kan udah mulai berkurang ya, kalau udah lama-lama misalkan udah 3-4 jam itu ya, udah mulai pasien udah merasakan sakit. Nah, itu jadi harus tahu gimana caranya biar pasiennya itu biar gak kesakitan lagi gitu. Jadi operatornya nyaman buat ngerjain lagi gitu. Karena kalau operator melihat pasiennya teriak kesakitan atau sadar saat operasi, mereka bakalan langsung angkat tangan dan berhenti mengerjakan operasi sebelum pasien itu rileks atau berhenti kesakitan gitu. Menurut kakak, apa kewajiban sebagai penata anestesi yang sangat penting, Kak? Ingat, kita sebagai mitra dokter anestesi, kewajibannya ya membantu pekerjaannya dokter anestesi. Jadi jangan sampai kita itu sebagai beban buat dokter anestesinya gitu. Kita itu meringankan tugas dari dokter anestesi tersebut. Kayak yang tadi. Bagaimana peran Kakak Aldi sebagai penata anestesi di rumah sakit? Ya, kalau untuk peran anestesi sendiri, kitanya bekerja sesuai porsi kita masing-masing ya, sesuai dengan SOP yang berlaku di sana. Juga peran kita tidak luput dari sebagai mitra dari dokter anestesi sendiri. Bagaimana wewenang yang dapat dilakukan oleh seorang penata anestesi jika di dalam rumah sakit tersebut sedang tidak ada dokter anestesi yang sedang berjaga? Kita itu sudah diatur ya secara undang-undang. Cuman kalau dalam keadaan rumah sakit tanpa dokter anestesi, situ kita akan melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada dokter anestesi yang berjaga. Seenggaknya kita komunikasi dulu dengan dokter anestesinya. Ini pasien boleh gimana ini dok? Gitu. Atau kita laporan dulu, kondisi pasien seperti ini, pasiennya mau digimanain. Jadi yang terpenting itu adalah komunikasi dulu ketika dokter anestesinya tidak berada di dalam rumah sakit tersebut. Apakah di tempat Kakak bekerja fasilitas dan peralatan anestesi sudah memadai, dan kesulitan apa yang dirasakan jika fasilitas tersebut kurang di rumah sakit? Kalau untuk saat sekarang ya, yang saya rasakan, alhamdulillah fasilitas memadai semua. Mulai dari mesin anestesi, alat lainnya seperti alat jalan nafas lainnya, DETT, LFA, itu semuanya alhamdulillah lengkap semua ya. Dan saya juga belum merasakan kayak aduh kekurangan ini, belum merasakan juga. Alhamdulillah dengan keadaan yang sekarang semuanya terpenuhi. Bagaimana sistem dan kebijakan rumah sakit Kakak dalam mengatur pelayanan penata anestesi sebagai rumah sakit swasta, Kak? Sebenarnya sih tidak di rumah sakit ini saja, semua rumah sakit pasti bekerjanya sesuai dengan SOP. Jadi kita sebagai penata anestesi, kita bekerjanya sesuai dengan apa yang telah diatur, baik dari pihak rumah sakitnya maupun secara undang-undang. Selalu jalankan SOP dan bekerja sesuai dengan porsi kita masing-masing. Itu aja sih. Biasanya apa saja penyulit yang timbul pada pasien saat operasi sedang berlangsung? Kalau untuk yang pasiennya sedang berlangsung, mungkin
jarang ya kita temui ya kalau sedang berlangsung, tapi ketika akan dimulai pembiusan itu biasanya kita melakukan ya atau general anestesi itu biasanya pasien dengan anatomi yang berbeda, seperti pasien dengan lengan pendek ya, atau tidak malampatinya yang malampati jenis pertama. Nah, itu kan masih susah ya untuk dilakukan intubasi. Berbeda halnya dengan anestesi spinal. Nah, kalau untuk peneliti anestesi spinal kan biasanya dengan kelainan pada tulang belakang pasien. Menurut kakak, apa kewajiban sebagai penata anestesi yang sangat penting? Sebenarnya sih kalau kewajibannya kita semua penata itu melakukan kewajiban yang melakukan pelayanan anestesi, membantu dokter juga dalam pelayanan anestesi ya. Sebenarnya sih semua kewajiban penata itu sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya. Berapa lama Om bekerja di rumah sakit? Kalau saya kerjanya di rumah sakit, terangkat pegawai negeri itu PNS ya, tahun 1991. Saya selesai anestesi di Surabaya, pendidikan anestesi di Surabaya, D3-nya anestesi 3,5 tahun, 7 semester, itu 2001. Bagaimana persiapan Bapak mempersiapkan tindakan operasi tanpa adanya dokter anestesi? Begitu selesai pendidikan anestesi 2001 ya, saya langsung kembali menjalankan tugas di kabupaten. Jadi waktu itu 2002 kembali ke tempat saya. Jadi dari kota Makassar itu sekitar 500 kilo kurang lebih. Jadi waktu itu saya stres juga karena tidak ada dokter dan saya sendiri. Bingungnya ya saya, yang sulitnya itu yang menentukan teknik anestesinya apa. Jadi melihat kasusnya apa, no? Yang agak repot saya dulu dari awal-awal itu menentukan teknik anestesi apa yang saya mau pakai. Dulu waktu awal-awal karena stresnya juga ya, namanya baru selesai, belum ada pengalaman, langsung kerja tanpa didampingi senior dan dokter anestesi. Jadi kadang sebelum saya lakukan tindakan anestesi, ya saya kencing-kencing dulu. Kan stres ya. Nah, itu pengalaman yang menegangkan buat saya. Bagaimana cara Bapak menanggapi ataupun menindaklanjuti apabila terjadi sebuah kasus di rumah sakit di mana operasi tersebut harus melibatkan dokter spesialis anestesi? Contohnya seperti kayak operasi yang sesar itu Pak, spinal. Oh, yang spinal. Kalau saya dulu, kan memang kalau waktu saya sekolah itu memang kami tidak direkomendasikan untuk spinal memang. Tetapi banyak juga dokter yang menyuruh kita spinal. Kalau saya dulu di tempat saya melakukan itu tergantung dari dokter bedahnya. Karena kan sebagai pengganti konsul anestesi kalau di daerah itu ya dokternya. Kalau saya dulu memang rata-rata saya pakai dengan general anestesi. Karena itu memang kita D3 itu yang dianjurkan. Maksudnya jadi saya dulu rata-rata memang general anestesi, tetapi kalau dokter bedanya objinnya bilang ini aja Pak Arif, spinal aja, ya baru saya lakukan. Apa saja kesulitan yang timbul kepada pasien saat operasi sedang berlangsung? Nyulit yang memang yang terkendala yang saya selama anestesi sendiri, yang saya bius, yang saya general itu dibawa 1 tahun, jadi 0 bulan sampai 1 tahun dengan di atas 50 tahun ke atas, itu yang bikin stres. Jadi kalau saya general pasien, kalau di atas 5 tahun, saya tidak terlalu stres. Di atas 5 tahun, dan di bawah usia 50 tahun.
Tetapi kalau 0 bulan ya, 0 ya pasien bayi sampai 1 tahun dan di atas 50 tahun itu baru saya stres kadang. Stresnya ya itu, resikonya banyak. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.